Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Ajijah dari kelas G jurusan Manajemen dengan nomor NPM 2534021111263. Di sini saya akan mewawancarai ibu saya untuk tugas komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nadia Ulfa. Untuk itu langsung saja ke pertanyaannya. Jadi yang pertama, kapan Bapak dan Ibu pertama kali bertemu? Dan kapan Bapak dan Ibu merasa saling jatuh cinta? Ya, baik. Sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anak saya, perkenalkan dulu, nama saya Fitri, ibu dari Silvi Nur Ajijah, jurusan Manajemen kelas G. Untuk jawaban yang dipertanyakan nomor pertama itu adalah kapan ibu dan ayah pertama kali bertemu. Ibu dan ayah waktu pertama kali bertemu itu diperkenalkan oleh saudara ibu ke tempat ayah di pasar, ya, ke tempat usahanya. Untuk masalah kapan jatuh cintanya, pasti pertama kali itu belum ada rasa saling jatuh cinta, ya. Nah, untuk pertemuan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya ibu baru ada hal-hal yang dinamakan asmara. Jadi apa yang menyebabkan ibu merasa tertarik untuk jatuh cinta ke ayah Ipi itu karena ayah ada sifat-sifat yang baik, yang orangnya jujur, terus orangnya menerima gitu. Mungkin itu jawaban untuk kapan ibu dan ayah waktu pertama kali bertemu, diperkenalkan oleh saudara ibu, dan termasuk mungkin perjodohan juga, ya, gitu. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, setiap orang ada momen terberat dalam hidupnya. Untuk Ibu, apa momen terberat di hidup Ibu? Ya, untuk momen terberat yang dirasakan oleh ibu itu jelas Ipi juga mungkin udah tahu, ya, waktu ibu ketika sakit, terus waktu perpisahan ibu dengan ayah, terus yang terberat juga itu waktu usaha ibu di pasar itu mengalami kemunduran dan seolah berhenti aja gitu, karena banyak faktor-faktor yang menyebabkan itu harus berhenti, dari keluarga, dari situasi ekonomi yang beberapa tahun ke belakang mungkin udah tahu, terus apalagi untuk sekarang Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terus persaingan bisnis juga, perdagangan online dan lain-lain, jadi menyebabkan hal itu kemunduran dari usaha ibu. Jadi itu salah satu yang menyebabkan ibu merasa hal yang berat gitu. Oh ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa yang membuat Ibu merasa bangga terhadap saya? Ya, pasti, ya, untuk pertanyaan yang barusan itu, apa yang membuat ibu merasa bangga kepada Ipi, itu jelas sekali ibu merasa bangga karena Ipi dengan keadaan seperti ini, Ipi bisa mampu untuk mandiri, bisa untuk menerima, bekerja keras, utamanya bisa menerima semua ini dengan ikhlas dan lapang dada. Juga bisa, intinya bisa menerima dengan ikhlas gitu, ya. Ya. Ya, dan saya juga bangga terhadap Ibu karena Ibu selalu kuat, selalu bersabar terhadap saya, selalu mendoakan saya juga setiap saat, setiap waktu, terus selalu berusaha untuk saya dan selalu berkorban juga untuk saya. Apa ada satu hal yang belum tersampaikan dari Ibu untuk saya?
Satu hal yang belum tersampaikan ya, yang belum tersampaikan, IPI jangan pernah merasa sendiri di situasi seperti ini. IPI jangan pernah merasa khawatir. Ibu akan selalu mendoakan dan ibu akan selalu ada di setiap suka maupun duka. Terus utamanya ibu akan selalu mendoakan IPI ke depannya di momen apapun gitu. Jadi jangan pernah merasa sendiri dan khawatir, walaupun memang selalu khawatir gitu untuk ibu. Jikalau IPI di saat IPI keluar rumah untuk kuliah, untuk tugas-tugas kelompok atau apapun itu, jadi intinya seperti itu. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa khawatir, ibu akan selalu tetap ada. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, harapan dan impian ibu untuk saya ke depannya. Harapan dan impian ibu untuk IPI, harapannya IPI tetap terus menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang mampu bekerja keras, anak yang bisa menunjukkan kemampuan IPI gitu, baik dalam hal pengajaran, terus hal berinteraksi dengan lingkungan, masyarakat, keluarga juga gitu. Terus impiannya semoga IPI menjadi anak yang sukses, tercapai cita-cita. Terus IPI bisa ya tadi meraih cita-cita, meraih kesuksesan dan keberuntungan selalu menyertai IPI. Itu harapan dan impian ibu untuk IPI. Itu ibu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk IPI. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada ibu karena sudah mengarahkan saya, sudah membesarkan saya, dan selalu ada juga untuk saya gitu, dan selalu sabar untuk menghadapi saya. Kalau saya tanpa ibu, saya itu bukan apa-apa. Dan terima kasih juga untuk ibu karena ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wawancara saya, menjawab pertanyaan-pertanyaan saya untuk tugas komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nadia Ulfa. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.